Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RBL dari TPB 56 yang berisikan teknik informatika dan PWK yang membawakan proyek Bladeless Fan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirza Putra dengan NIM 123140168 dari Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Firya dengan NIM 123220172 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifar Firzatullah dengan NIM 123140159 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Fahrisa Sabiatur Rahmat dengan NIM 123220169 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurul Aziza dengan NIM 123220170 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Firman Agul Tom dengan NIM 123140171 dari Program Studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Naila Amira, NIM 123220177 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Guys, ada yang tahu nggak sih penemu hukum Bernoulli itu siapa? Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang paling penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Hukum Bernoulli adalah jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di suatu titik pada aliran yang sama. Selanjutnya yaitu bunyi hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik pada hukum Bernoulli adalah dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Prinsip Bernoulli adalah istilah mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Persamaan hukum Bernoulli dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P adalah tekanan pada fluida, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G adalah gravitasi benda, H1 adalah ketinggian fluida dari keadaan pertama, dan H2 adalah ketinggian fluida dari keadaan kedua. Salah satu contoh penerapan hukum Bernoulli terdapat pada Bladeless Fan, kipas angin tanpa baling-baling, merupakan salah satu inovasi teknologi yang menggunakan prinsip Bernoulli, yaitu dengan membuat penurunan tekanan pada aliran udara, fluida, sehingganya kecepatannya meningkat dan menghasilkan output udara fluida yang lebih kuat dan sejuk. Penemu Bladeless Fan adalah James Dyson. Dia mempunyai penemuan baru, yaitu kipas angin tanpa baling-baling. Kipas angin ini mendorong 119 galon udara per detik. Tidak seperti kipas angin biasa yang mengandalkan baling-baling yang berputar untuk menangkap udara dan mengembuskannya ke depan. Teknologi kipas angin tanpa baling-baling ini menggunakan prinsip aliran udara model seperti sayap pesawat terbang. Bladeless Fan mengikuti hukum fisika Bernoulli karena tekanan udara yang dihasilkan di sekeliling lingkaran lebih tinggi dibanding dengan udara yang bergerak. Maka, udara bertekanan rendah di belakang kipas dan tersedot ke dalam lingkaran, lalu didorong ke depan. Dengan demikian, udara yang dihembuskan lebih kuat. Alat dan bahan. Alat yang pertama, cutter, gunting, jangka, pensil, penggaris, dan lem tembak. Bahannya, kertas karton, kardus, baterai 9 volt, dan kipas DC 12 volt. Kelebihan dan kekurangan alat ini. Kelebihannya yang pertama, sangat cocok digunakan untuk rumah modern karena tampilannya yang menarik. Yang kedua, kebisingan yang rendah. Yang ketiga, mudah dibersihkan dan tidak perlu dibongkar. Yang keempat, lebih praktis karena desain yang kecil, minimalis, dan model kipas yang menarik.
Tapi ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, harganya yang cukup mahal, dan yang kedua, hembusan angin tidak sekencang kipas angin yang menggunakan baling-baling. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti, rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, jayakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua, hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang madu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada-nada tercipta, genggam pesona jiwa ku serahkan dan kau terima. Kita dua insan yang sedang bermadu kasih, tak peduli apa yang kan terjadi. Yang ku ingin saat ini, kau bersamaku di sini. Masa remaja, dari masa remaja seakan dunia, seakan dunia milik berdua. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati, rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, jayakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Jadi kesimpulannya, Bloodless Fan ini sangat efektif di hampir semua aspek, terutama pertimbangan keamanan dan intensitas kebisingan dengan dilakukannya uji perbandingan Bloodless Fan dengan kipas meja biasa.
yang menunjukkan bahwa kipas tanpa bilah ini memberikan lebih banyak udara. Kipas yang tidak diberi lubang angin juga sangat berpengaruh terhadap arah putaran angin, dikarenakan baling kipas yang berada di dalam berfungsi menarik udara yang masuk dari lubang atau bukaan kaki kipasnya. Makanya, jika tidak diberi lubang angin, tidak akan ada udara yang ketarik dan di cincinnya juga. Jika tidak ada celah angin, maka angin tidak bisa keluar, hanya mengumpul di dalam tabung atau kubus. Guys, kita lagi kerja kelompok. Buat laporan. Enggak, buat laporan. Gunting nih, gunting, jangan malas, PWK. Lihat, siapa di sini yang paling malas di Gak bisa 0,5.